Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bina wa bikum bidaraini amin. Angkat tangan, ayo kurang ngomong bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kedengaran ini Pak? Kedengaran? Bagus. Ada cakapannya. Suaranya jelek, saya efeknya cakep, jadi nggak berefek. Bismillahirrahmanirrahim. Mahanya nilai kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nilai sabar bukan kita, Allah. Apa itu sabar? Sabar bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sobar. Sobaro yasbir. Bahasa Arab ini udah naturalisasi ke Indonesia. Sing sabar. Padahal mah aslinya sing sobar. Tapi orang tahu antara kop dan mat. Banyak bahasa Arab yang sudah bermukim jadi WNI di Indonesia. Antara lain sabar. Kalau bahasa Indonesia apa sabar? Bingung, saya nggak tahu. Kemana sabar? Untuk memudahkan pengertian, kita lihat Kamus Al-Munjid fil Lughah wal Akhlaq halaman 414. Munjid. Sabar itu secara harfiah diterjemah makna sabar. Apa itu sabar? Pengertian harfiahnya as-sabr bermakna ar-radiyah, ar-ridha. Sabara radiyah, orang yang sabar itu ridho. Naon ridho? Bahasa Arab. Ridho artinya bermakna qabila. Naon qabila? Nerimo. Menerima. Kita beberapa mengingat itu guys, sabar itu. Bukan segitu. Asal. Ayo dia mau mulai kurangnya. Kurang bening dikit. Sabar dikoles. Sabar ridho menerima. Nah ini yang sulit menerima kenyataan buat manusia. Padahal Allah sudah berikan kita. Secara umum di dalam sebuah kitab namanya At-Taqribat Tajaret. Saya baru dapat kitab ini 2021 lagi umroh. Orang sayangan kitab At-Taqribat Maha berguna. Dia memang tidak berjilid, dapatnya di Mekah. Beliau sono preciskan. Begitu tuh, nanti buat jemnya, kalau cek kalau itu Pak jalanan, Ustaz mau kemana? Diam-diam mau nyari kita. Apa-apa kan dia?
lipat. Yang nulis kitab ini Syekh Ali bin Muhammad Al-Jurdani. Orang mana dia, Pak? Apa orang Lipo? Apa orang Tegal? Orang Samarkand. Beliau lahir 1339. Jauh, enggak turunan Nabi, jauh. Abad ke-13, Nabi abad ke-6. Jadi berapa tahun? 2 tahun. Hadiahnya turunan siapa? Kurang turunan meong. Sokong. Ini kitabnya. Kurang berapa duit? Cuma 25 real. Murah banget. Mahalan HP Oppo. Sekolah kelas satu asyar kelas dia aja. Ditawar menang di Arab. Jadi 15 saya. Saya apa jadi 15 saya 60. Kalau 15 saya pada nomornya. Di situ ditulis oleh ulama di abad ke-13 makna sabar. Apa itu sabar? Biar paham. Bapak orang tahu sabar, tapi nggak ngerti. Muatannya ada 4 dalam kesabaran. Ini ulama yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Wa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillah. Terjemahannya sabar itu muatannya, isinya orang yang sabar adalah orang yang tidak suka mengeluh atas kesedihan yang timbul karena musibah yang menimpa dirinya. Naon wae ujian kaurang itu pasti dari Allah. Kita terima. Kepada siapa kita mengadu? Kalau pemberiannya sakit, pemberiannya ini cilaka, kehilangan, binasa, termasuk elek, pilkada. Ada orang berpasti. Ayo teman-teman. La illallah, ngadunya kepada Allah Subhanahu. Maka nggak boleh ketika kita dapat musibah, kerugian, penyakit, kesusahan, ngadunya sama orang. Harusnya pada Allah Subhanahu. Sebab yang ngasih ujian hidup Allah. Contoh kecil, kita bikin celana di tukang jahit. Begitu jadi dipakai, gede sebelah. Jangan cerita ke mereka, ya saya ngajarin. Mendingan balik ke tukang jahit. Nah, Pak, ini kecil. Jadi kayak di bandaran untuk kantor. Kita dapat musibah, dapat ujian, pulangnya kepada Allah Subhanahu. Sebab tidak ada manusia di dunia ini dari kelas mati sampai kelas kecerek pasti mengalami ujian musibah. Satu, tidak boleh mengadu kepada orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil yang lain, kita ketemu orang, apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah sehat. Padahal
Iya, jangan goblok gitu. Aku dibilangin satu, kedua orang yang sabar, waridho fil qada, layak dihu di syakwa ilallahi walakila ghairihi. Yang kedua, sabar itu tidak lemah hati. Orang yang sabar tidak lemah hati, tidak putus asa. Cakaya hitungan kapeko kita bersebelah tujuannya kayak tanggal 15 biasa kok yang biasa. Perjuangan pasti ada pengorbanan, betul. Jangan mimpi berjuang tanpa pengorbanan, tapi ingat jangan jadi korban perjuangan. Ini yang tua-tua yang punya sejarah manis, kehidupan yang indah. Dulu Pak Haji kermora kene ngaraco kayak begitu. Wongi hujan maracak jalan terus demi cinta. Ayo najis, ayo nama najis. Bereto 40 tahun Bulunung udah tetap. Aku ketemu dengan engkau tanpa engkau aku tak bisa hidup. Berjuang tidak? Mati-matian bagi mama supaya dapat hidup. Awalnya, awalnya nulis iwan sama tidak. Berjuang. Alhamdulillah. Janganlah jadi korban perjuangan. Terima. Tidak putus asa, selalu memajukan halnya kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, berikanlah kesehatan warga umat Islam. Lagi doa, lagi sehat. Kesehatan ya juga, berikan kesehatan, panjangin umur ya Allah. Mudah-mudahan awet tua, awet tua. Mudah-mudahan awet tua, agar kalau dia seperti wajahkan SPS ya Allah, berikan SPS sehat berkah bersama. Alhamdulillah. Tak putus asa pula. Ngaji kan? Udah, gemes, udah, entah. Mangkat ke masjid. Pas dari rumah keluar, finish. Gesepi pergi motor mah, gerimis payung mama. Kebuka payung, genteng coplok. Ayo berjuang. Aing di Bandung tadi 4:30 geus nepi. 4:30 geus nepi. Ya kan kerja itu dibawa kata. Emang tugas berjuang aing tadi. Syukur ngaji ke balik anjing. Seperti angkrok. Gila mereka. Ilmu kocor sama dipikir. 2. Tukar hidup sabar. Innama yaktihu bil makhluk. Aslinya selalu mengadukan hanya kepada Allah. Nuhiji sabar tidak mengeluh terhadap musibah. Kedua, tidak putus asa. Ketiga, kita selalu mengadukan apa yang kita rasakan hanya kepada Allah Subhanahu. Maka kita bersama anak-anak muda, pasangan suami istri yang masih muda, kurang bersekolah, siap ngomong sok naon kami tolak takor. Namun ayat persoalan, ayat problem sok ngadu pasti ada. Ma, wing pusing ma. Anak lain siapa? Jadi, ayat si Bona, ayat si Mia, ayat si Ana. Bener
pusing ngadu ka kolot kersenapa mau ini hebat ada anak durhaka bener upami orang aya keperluan ka kolot untuk mabebanan kolot pak memboga kolot doakan wing naon wing rek umroh isekan bulan Haru yang sarati hebat mana begitu duit nama ayah saya duit ayah kapunangan sana saya bawa duit 3 juta seorang pun 35 aneh berdua kan 70 kurang 77 kita harus ngomong itu tunduk ke anak duit mah ayah mah ngan 3 juta goblok kita kalau ngomong goblok ya hanya nama kader jadi siap murah ngomong berkolot karena kamu sih ngomong doakan masih makan apa kolot kecil mereka pulang ya tadi ya ayat gelang mah ayat model 50 kilo mah bawa aku siap ngomong kasih etisnya itu siap masih gelut siap kan enak mak duit mak kayak pulau karena aku udah belakang kok belum siap dipancing siapa begitu dia sama Allah juga ya Allah hidup begini aja ya Allah bini masih satu ya juga doanya dipakai doa imaman juga mangga tapi wing sian apa majikan ya Allah kan malaikat pengetannya tuh belum ya begitu bulan tak jadi 4 jadi guru kumaha bagaimana orang yang sabar bil ridho bil makdo apa ridho bil makdo dia tetap ridho apa yang telah terjadi yang menimpa dirinya baik itu ujian ayat 2 ada ujian senang ada ujian menderita kesenang nomor kemenderita nomor tidak kadang-kadang orang susah maka pada Al-Quran surah Yunus ini surah Yunus nanti yang ditelan oleh ikan Nun ke paus Nabi ditelan ikan makanya surah Yunus Allah surah Hudin Mahmud di dalam surah Yunus ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman begini Bismillahirrahmanirrahim wa idza massal insana dulu da'ana lidati ila akhir ayat dalam terjemahannya begini dan apabila ini dan jikalau bukan andai kata masih terjadi dan apabila manusia ditimpa bahaya ditimpa rugi ditimpa penyakit ditimpa kesulitan ini manusia Allah ngomong ya manusia berdoa kepada kami orang kalau dikasih kesulitan kesengsaraan keberatan musibah pasti cepat minta sama Allah pasti mereka manusia yang ditimpa bahaya mereka berdoa kepada kami dalam keadaan lijambihim apa jambi berbalik
berkuat, menang. Ya Allah. Pada kembali ke sehat, jangkak. Auli jambihi, au qaidan dalam keadaan duduk, itu bisa mudah. Au qaimah, bisa berdiri, tapi kudu pakai ikat. Itu pasti mereka berdoa minta supaya penyakitnya buru-buru dicabut. Ini sifat manusia secara umum. Kalau dalam keadaan susah, menderita, pasti buru-buru ngadu sama Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku ya Allah. Kalau aku sehat, aku mau ngaji di masjid Nurul Huda. Malaikat bersikir, kenapa diprek begitu? Kerja-kerja kan pernah sekali-kali baca di WA. Tanya ngaji, ayah nyamuk. Ngaji mantap sok itu, ayah nyamuk. Makanya bujang. Tapi datang mungkin. Di rumah lagi diri aja. Nanti waktu. Itu orang doa orang sakit, Allah baik. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Malam maka sama masuk durroh. Lambat laun yang sakit sembuh. Cuma dalam seger orang yang sakit kalau dikasih sehat sama Allah ada istilah mamayu. Mama kemarin 2 bulan pertemuan itu kan bisa ngomong ke anaknya memberikan sampai hai dahar memberikan di manusia biar nama gigi saya senang kurang sehat. Orang memayu nafsu makan ini pulangnya tukang cincau lewat tukang nawan dan cincau boleh atur segelas wabea nawan di stop datangnya tukang sondel karena orangnya tak sondel mas tol mamayu kawan ayat sebab nikmatnya dipulangin. Begitu sehat, seger lagi dikasih alhamdulillah. Marroh ka alam yaruna ila dzurri mashad. Janjinya tidak ditepati. Udah sembuh gak mati, malah jalan-jalan. Tadi itu gak ancol. Hianat. Betul, ada yang begitu. Beda kerja boga duit ngomong orang ini. Saya ngelamun boga duit beli mobil, pusat-pusat air mana jemput. Kerja boga duit, kata ngomongnya mau dikhusus. Ngomong air itu bang jemput tiap bulan. Kerja boga duit ada. Kerja mobil. Mau ingat. Kita mau bersepuh mau repoti bahas banyak-banyak. Nah, kalau udah Allah kasih sehat, dia sehat tidak menepati janji. Karena rika zuiman lil muslimina maka yang malubun. Begitulah orang-orang yang melampaui batas. Dia memandang baik apa yang selama mereka kerjakan. Kalau itu jadi dosaan.
Kersehat meniti ke masjid dikasih sakit. Ketika sakit berdoa diterima doanya jadi sehat. Kersehat itu datang ke masjid lebih gede dosa. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya dalam surah Hud ayat 9 Allah nyatakan demikian, walakin azaqnal insana minna rahmatan. Dan jika kami kata Allah memberikan kepada manusia satu rahmat, satu kenikmatan, satu kesuksesan, satu keuntungan dari kami, banyaklah orang yang sukses yang Allah berikan. Banyaklah orang kaya, orang yang duitnya, yang sukses, yang senang. Ya. Sekian lama, di mana kesenangannya lupa sama Allah. Tiba-tiba Allah punya kekuasaan, kenikmatan sumana zakna diambil, kenikmatannya, kesehatannya, kesuksesannya, kekayaannya diambil, yang kaya jadi belangsak, yang sehat jadi gering. Apa? Kemudian rahmat itu kami cabut, kata Allah. Bisa saja, Pak. Ya, yang sehat jadi sakit, sakit jadi sehat, yang sukses jadi baik dan baik jadi sukses. Pastilah ia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Wah, Allah berkorok sama saya, kurang kumaha aing jam ke masjid rajin, ibadah rajin, tapi hidup dieu wae. Aing memulai ayeuna geus beureut ibadah. Ngobrolna kana goblok, cek aing teh naon? Sia rajin salat ke masjid kitu wae. Ieu aing ieu jalan ke masjid sukses anjing. Mendingan manehna kitu wae rajin ke masjid ketimbang siap. Ini udah umum, Pak. Coba lihat dah orang yang ahli ibadat akan sakit. Ada alasan. Padahal kalau kita mau ngerti, sadar, sakitnya orang yang ahli ibadat itu hadiah. Tapi sakitnya bagi orang yang tidak ibadah, kiamat subuh. Itu begitu tuh, Pak. Terus pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih, layak usun kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, Anda teka-teki, Pak Ustaz, saya kurang apa sih? Saya kurang apa? Tapi ketika hidup ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dia banyak aja Ustaz. Supaya itu banyak-banyak. Padahal mungkin kurang kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam terjemahan dia baca dalam sebuah keterangan Tasbihul Mu'minin, begini kata Nabi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kebaikan, kesuksesan, kemenangan, kenikmatan kepada seseorang, ini hak prerogatif Allah, atau menjadikan kekasih Allah suka sama orang ini, maka dicurahkan baginya penyakit bala sebanyak-banyak. Maka Bapak jangan sujud ka batu, eta jelema geuning, jelema dipuji, tongkir dosa loba. Oh, tongkir jelema jangan tuh, loba aturan dosa di manehna. Pan ada orang suka negatif thinking. Rumah kegeuning, jangan. Allah lagi bikin sandiwara. Ini orang
diangkat derajatnya, sakit, susah, banyak masalah. Ini skenario Allah. Lalu jika dia berdoa maka disambut kedua kalinya dengan sebutan. Orang yang dipuji berdoa maka Allah jawab labbaik Allahumma wa sa'daik. Kata Allah, selamat datang dan beruntunglah kamu dalam keadaan sehat, terlebih dalam keadaan sakit. Kamu dalam keadaan ujian, orang yang mau naik pasti diuji. Jangan kecil hati, nggak boleh. Justru kita khawatir kalau kita lagi sehat, kita lagi sukses, pikirin tuh. Kita dari atas, sian murah-murah terhadap. Ya. Di dalam kamu minta kecuali aku penuhi, maka orang yang ditimpa musibah, sakit, menderita, doanya pasti diterima kalau dia beriman. Maka Pak maafin, ini terlalu asik kita dengar. Ini kita yang hadir. Masa mungkin deh kurang diajarnya, kira kurang berinya. Kapan dia sakit? Oh, omongan. Padahal lagi sakit, doanya cepat diterima. Dia orang sakit. Kenapa orang kemudian sakit? Ada beberapa hal. Satu, dosanya dicabut. Lagi sakit. Maka orang sakit dia ngomong, aduh, ada. Ayam jadi sehat, begitu duit, aduh. Itu aduh dosa. Aduh selalu kena kita dulu. Aduh, dia ya. Aduh, berat tadi. Begitu Pak. Maka orang yang sakit, kita minta doanya, kita doain dia supaya sehat. Ini terima kasih. Sehat ke rumah, sehat kemudian bisa ngaji, bisa juga dia, sholat kesehat menantu, kamu beri apa diu, ayo berdoakan kuiman, minta doa sama orang sakit, minta doa sama orang yang baru beranak. Jangan minta doa sama orang yang bercerai. Beranak, mana lagi beranak? Karena macet, wah doakan wing. Kita nanti tahun 15, wing hayat 17. Aduh, karena anak pengurus jadi komisi naik 20. Lawan mau komisi bantah dari pemberian anak aja. Bener ya. Pokoknya tenanglah bukan memasak kemana. Ke kemana-mana aja. Terus jadi ayo enggak. Oh, puntennya dia punten. Akhirnya dia yang tersobor lagi. Ya, lupa. Maka maaf, saya ulangi, ketika Allah akan memberi kebaikan kepada seseorang atau menjadikan kekasih, maka dicurahkan baginya bala penyakit sebanyak-banyaknya. Contoh yang konkret, Nabi Ayub alaihi. Sebelum Nabi Ayub sakit, Allah tawarkan penyakit ini kepada Nabi dan Rasul. Kau nggak jawab. Siapa yang mau sakit borok? Cuma Nabi Ayub, saya. Nabi Ayub itu orang kaya. Mesir. Kaya, pinter, bininya banyak, anaknya banyak. Diuji sama Allah. Bininya mati, kekayaannya dibakar sama iblis. Termasuk dirinya borok seumur-umur.
berkaca. Cuma lidah sama hatinya yang gak boleh. Makanya 7 tahun. Kata Nabi, ya Allah, jika kau ridho penyakit kau berikan kepadaku, aku terima. Tapi aku sebagai hamba mohon, apa permohonanmu? Ayo. 2, hatiku jangan dimakan ular dan lidahku jangan dimakan ular. Kenapa? Lidah supaya menyebut asma, hati supaya diingat kepadamu. Kita timbang liar seetik sesuai keadaannya hati orang ngaji. Padahal habis nelpon WA jaga ngopi di mana di pemerintahan anjing. Timbang liar asal ngaji dia asal deka masjid mobil ayu. Gak punya bini, harta habis, maksa. Sampai dalam satu riwayat, kita baca dalam kitab Qissatul Anbiya, Nabi Ayub dulu kan belum ada sholat 5 waktu. Kalau mau sholat, Nabi Ayub bikin gambar kepala, badan, tangan, kaki. Ini belatung Pak, hidup. Atas izin Allah hidup itu orang belatung mulu. Kata Nabi Ayub, wahai bulan, aku mau sholat, kamu jangan ganggu ya. Itu bulan kan hidup gua, hidup gua, bulan kan selatan, jalan depan. Ayo jangan kita. Kita menderita apa? Maka nanti di akhirat bakal tarik ke mahkamah nilai. Kenapa kamu hidup tegak jalan ke masjid? Sakitnya Allah. Sakitan mana nama dengan Ayub? Gelepok, aduh. Mual air rumah, ngabela. Tuh sembahyang. Habis sembahyang, mulutnya diangkat. Sesuai dengan tempat. Ada umat Nabi Muhammad begitu. Nah, ibu-ibu aja dari kutuk gak salah cides. Kutuk emang di pala, tempatnya dia kan. Habis dosa aku. Jahatnya umat Nabi Muhammad. Jadi mana letih ibadah seletih, Allah Nabi dia. Ego maksudnya. Maka bahwa paling banyak di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang berbuat jahat nggak dibalas airnya. Beda zaman Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Dia berbuat jahat dibalas. Kapok orang. Sekarang lihat, yang ibadah itu, yang jahat ini. Maka Bapak kalau di YouTube saya kadang-kadang maaf ya, itu Presiden Korea Kim Jong Un. Mana jalan ini dia? Dia ada izin menteri. 2 jalan. Baru ada bros ya. Izin kondusif itu bros. Di bawahnya buaya itu Pak. Jemput. Maka kata Jemput Prabowo. 1 minggu koruptor habis di Indonesia. Kim Jong-un. Itu mengambil. Serempat Korea Utara. Kalau berapa Pak? Kita manusia aja kondisi berjamaah. Cuma kita nggak bisa, kita DKM nggak bisa korupsi. Nah, korupsi nggak ada. Ada duit pada duit kedua. Hadirin kaum muslimin, terkadang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, meninggikan derajat manusia, meninggikan, mengangkat derajat seseorang. Caranya Allah nih, itu memberikan ujiannya berupa bala penyakit pada badannya.
Tibang duit habis sekian triliun mah, oh getar. Duit aing loba, tak itu juga Pak. Nanti kalau udah kena badan, penyakitnya kena badan baru manusia tidak. Makanya kita orang Islam kalau sakit-sakit tahu kecil hati, Allah lagi angkat derajat. Nabi air, saya selesai dah 7 tahun penyakitnya sembuh, Nabi air kaya raya. Dan nanti baca di kisah Anbiya. Saya ulangi, terkadang ini dalam pengertian Allah. Allah sering melakukan ini, cara Allah meninggikan pangkat derajat seseorang supaya orang ini mulia di sisinya dengan memberikan ujiannya berupa bala, penyakit, kesulitan, kesusahan pada badannya, di raganya. Jelema namun kena raga terakhir ada penyakit kena anak. Bapak saya Pak, sedih paling. Saya kemarin habis dari lapar, Polres, musuh orang, pikir dia mau mobil, asup ganggang perumahan. Lalu mau pergi, ayo budak di luar, main bola. Dua makabur, dihiji jongkok, lentik budak main bola. Kalindes. Saya bilang tidak ada satu kejadian yang tidak melibatkan unsur lain. Kunaon siapa anak terus maghrib kedejangan, kurang elegan hayam maghrib. Baik. Hingga maghrib anak orang masih di mana-mana, kata goblok manusia. Elegan hayam. Malum dia habis kerja gelap. Udah pergi kan? Di pintu gerbang kali bisa dari mana? Pertek. Supir nggak lihat. Bak mobil murah, nggak ada kaca. Oke. Ada apa? Kita budak kunang kayak gini. Aklinis. Nggak kerasa, cuman berpakai. Makanya kata orang dulu, maghrib jangan main-main. Waliat ya. Mereka masih nggak benar pulang mesti jangan ke kolong. Udin, balik. Ayo mak di mana? Bapak di mana? Terkadang Jumat kayak budak di rumah ke masjid, mana menonton TV, maka mesti ramai pos-posan ini. Mulai besok kajiannya, bayar Jumat, pengurus kudu punya lakban. Ayo budak masuk ke masjid, iluin bapak nanti lakban. Nanti diborong berteman, bayar modal. Sangat mampu. Tuh ya, terkadang dikasih penyakit, cuma penyakitnya gak langsung kena badan, kena anak, kena pemajikan, kena dulur. Lamun dia kena diri seorang kalah atau superior. Ya Allah. Karena apa? Karena orang tersebut tidak dapat mencapai dengan amalnya. Kita mengaku muslim, kita mengaku mukmin, amal kita sedikit. Untuk lebih banyak dikasih sakit. Pikir deh, pikir. Isukan orang gede, ya, amal lain sebagainya. Kuduna orang gila, supaya nambah dikasih sakit. Bagaimana yang sehat? Yang sehat tentunya banyak syukur nikmat. Nah kata Nabi begitu, karena orang tersebut tidak dapat mencapai dengan aman, lalu diuji sehingga mencapai kemuliaan. Lihat orang yang habis sakit, makannya enak, garamnya diganti, kulitnya diganti oleh Allah, terasa. Karena kita paman dari bini kita yang hamil, bini lagi hamil jelek, udah beranak, dosanya kita. Orang
Kurang dia, enakan mana bapak pulang ngaji, anak pulang kompannya, enakan mana? Enakan pulang ngaji, jauh-jauh, coba pulang kompannya, itu baik, udah calon lain. Hadirin kaum muslimin terhadap sabar ada tingkatan yang banyak. Kata Nabi ada tiga kelas sabar. Sabar mengadu kepada Allah, sabar tidak mengeluh, sabar ridho, sabar tidak kembali kepada Allah. Kata Nabi dalam beberapa keterangan, sabar itu dibagi 3 bagian. As-sabru yaqsimu ila salah satu aksare. Sabar itu 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah sebagai berikut. 1 dalam terjemahan, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Musibah apa aja, sakit, kejadian, rugi, apa macam-macam. Nah, ini sabar dalam menghadapi musibah. Kelasnya kelas cewek. Orang tabah dalam menghadapi musibah, sakit, kerugian, bencana. Kata Nabi, siapa orang yang sabar dalam menghadapi musibah? Bagaimana Pak kita mau menjadi yang muda, miskin, terus penyakit nangis akut, yang mau rumah sakit nangis, tapi kita tetap masih kita urusin yang sakit. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah, maka ganjarannya ditulis baginya, ditingkatkan 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu derajat? Derajat itu jarak. 1 derajat kalau diukur dengan meteran, jaraknya dari permukaan bumi sampai langit pertama. Orang yang sabar, ya dia berobat, dia berusaha, tapi masih begitu. Ayo, tong putus asa, ya Allah. Sampai 40 malam sholat istikharah, Pak. Isuku obatnya nama. Sholat 40 malam istikharah. Ke-40-nya kalau dalam impian, dalam bahasa Melayu, obatnya asam kolot. Borok masih 2 tahun dan setengah lebih. Saya ngajar di sini. Tahun 98, 89, 90. Obatnya korek saya asam kolot. Itu hasil istikharah 40 malam kolot. Istikharah yang saya obatnya asam kolot dapat usaha 40 liter mana. Apa obatnya? Asam kolot. Pulang terus aduh ya Allah, ngantingan kurang penyakit Nabi Ayub alaihissalam 2 tahun setengah orang dari salumpat kesininan karena asam kolot, mau asam kolot retah kolot. Kata bapak saya juga kakinya dicuci, kita bolong ke sini, habis dicuci dijilat kolot. Lidah orang tua, biar ya, ayo sembahyang subuh, bisa lupa pulang. Kita dicuci dijilat lidahnya. Kolot begitu ke anak, jangan tuh anak mah. Hidup korek kering.
cek dokter amputasi Pak. Namanya amputasi dia boleh jalan dan lancar. Kata bapak saya maklumlah kalau rumahnya tauhid dan ada kuat. Kurang kalau kasih kaki dua minta ke Allah. Dia amputasi. Boleh tak bisa nembak. Nah, maka orang yang sabar dalam menghadapi musibah cuma 300 derajat. Jarak antara derajat satu dengan yang lain diukur sejauh langit pertama dengan bumi. Berapa kilometer? Belum diukur ya. Jarak bumi permukaan dengan langit permukaan kan gitu nah. Lalu dikirakan kira-kira lebih ke Papua. Artinya jalan katakan dari sini ke kutub utara mereka 300 itu mendekati Allah 300 derajat. Sekali sabar dalam menghadapi musibah. Hadapin aja dulu. Lebih ke finish. Umah KPU pengumuman sama menang. Kita untuk salah-salah. Namun di depan ini KPU ngomong berat. Oh masih ada. Anda mau biasa berat. Cek dan gitu. Kedua, sabar dalam apa Ustaz? Kata Nabi, sabar dalam melakukan taat beribadah. Ini orang amal ibadahnya taatnya hebat. Ke masjid dia melihat situasi hujan geruduk, nyebrang hadir lama, nungguin motor habis. Nyebrangnya jam 4, kalau ke masjid jam pagi, apa ketinggalan sholat subuh. Wah, merusak, kau mengacau mbak, terus kalau kira kurang, makanya besok kan nyebrang, ngobrol. Lah kaya buat ini benar rumah bersambung baik kan mengurusan tali berkat gelinda modal bisa aja udah motor aja pak aku tahu apa ini jalan itu bisa kalau siapa bisa pakai ke jembatan saya hidup. Nah, sabar dalam melakukan taat beribadah. Makanya mau ke masjid maghrib jam 4 setengah 5 kalau baginya berangkat ini. Orang yang sabar melakukan taat, dia nggak kena hujan, nggak kena jauh, nggak kena dingin, pahalanya 2 kali lipat dibanding sabar dalam menghadapi musibah. Berapa banyak Ustaz? Maka ditingkatkan derajatnya 600 derajat. Jadi Bapak ini tidak berdaya upaya mengadu sama siapa kergeling hayo wae ulah balik ya segala. Dagang membuka wae dagang mah aya meuli ke deket isti dia ngada orang nanda udah pencanda kewajiban bawa nanti bawa anak. Makanya kasarean wae. Namun boleh gambar itu pun sih 600 derajat 2 kali lipat pahala orang yang sabar dalam menderita. Taat. Maka Bapak maaf. Bisa jadi secara akal sehat ibadah berat, ke masjid berat, buru-buru jauh di dekat ke jalan, berpahala orang besar. Pak,
ibarat kurang gawe, ibarat kita kerja, mana-mana gaji banyak berarti kerjanya berisiko. Betul. Direktur dan satpam kerjaan mana gaji? Direktur. Satpam 3,5 juta, direktur 15 juta. Kok begitu? Lah, satpam 3,5 juta, pabrik kebakaran, pulang satpam. Pulang kebakaran. Direktur lebih kembali. Tanya. Tanggung jawab. Dia DKM, dia jemaah, berenang mana tugasnya? DKM. Asal sampai rusak ya, DKM goblok. Malah diujang itu. Makanya gajinya turun. Itu aja nih semua. Makan dia. Terakhir, siapa orang yang bersabar dalam mengekang diri dari perbuatan maksiat, cobaan hidup, ketakwaan, kemaksiatan. Ini orang sampai bisa ninggalin maksiat. Dia sabar sehingga dia tidak berbuat maksiat. Dia nggak main duit, ya, bang enak, nggak minjem pondorok. Hei Pak, pulang kerja sini nanti loba lagu. Dia siapa itu memaksakan diri? Untuk memaksakan diri beli HP, HP itu nungguan sugan ayah caleg. Jemaah kita hidup. Iya, yang penting ngajarnya nyambung. Nah, tadi udah nyambung semua. Ini berdosa-dosa lebih Allah. Padahal ayah diberikan banyak mah itu. Nikmati lah. Orang ustaz punya orang masih hidup. Ini kan modal saja ada. Telepon aja dari ngambung deh. Ngambung, mana orang gambar. Nikmati aja. Dia HP ternorak dia. Ayo bukan ternorak dalam barat sampai ayo. Tapi nyambung. Ayo dulu nyambung. Ayo nomornya. Aku ada dulu. Siapa orang yang bersabar dalam mengekang diri dari perbuatan apa itu? Maksiat. Ini orang selamat. Man soba ala maksiati kutibalahu bisabumi ati darajat. Ya Allah Bapak, banyak amat sih. Siapa orang yang sabar dapat mengekang diri dari perbuatan maksiat, maka ditingkatkan kedudukannya di atas 900 derajat. Sabar menghadapi ujian musibah, ketakwaan, gedean meninggalkan maksiat. 900 derajat. Jarak derajat antara satu dengan lainnya sejauh aras dengan bumi. Maka maaf, bisa jadi orang Tegak Gede kemarin ramai membubarkan di rumah. Sebab dia berat. Namun jadi ketukannya. Berat, coba. Gelum-gelum air kembali. Makanya ilmu ada di mana? Justru kan orang terhidup itu kan digelepok mereka juga. Pulang terhidup kedatangan nama dibiro di depan surga. Mereka beriman, saya nggak beriman dengan surga surga. Bisa. Karena mereka siap menulis minuman keras sedang terjadi. Kali itu siap. Macam apa? Jadi macamnya murahnya karena rasa. Itu kali. Maka alhamdulillah berkat kemana? Siapa lagi kalau bukan orang sini yang mencegah? Tak minuman keras. Bilang ke polisi. Benar nggak? Ayo berkaji. Mereka kerjaannya. Pembelaan. Siapa orang yang bersabar dalam maksiat, mengekang diri perbuatan maksiat,
sehingga dia tidak berbuat maksiat. Maka ditingkatkan kedudukannya 900 derajat. 1 derajat bukan dari permukaan bumi ke langit, tapi 1 derajat dari permukaan bumi ke atas, lebih jauh. Berat, makanya bersiko. Kita benar jadi lapor ini polisi. Gue belum. Dan apa? Kayak berita yang 4 tahun yang lalu. Saya kan ngaji di Polres. Di Polres itu kan biasanya ada APR tadi. Sama saya ngaji di BPN Depok. Kita nunggu kecil di mesin. Habis apel pada saya sama. Saya ngomong Polres Pak, kalau bisa pengajian dengan apel dulu. Lakukan gerak, polisi pada buka baju mandi perjagoan sih. Pengajian deh. Mendingan kalau apel lah langsung pagi ngaji. Saya ngomong gitu kata Polres. Diterima Allah. Lah habis. Wah, bang. Apa Pak? Isukan masuk akarnya cakuran. Alhamdulillah ya, kami yang Kristen, yang non Muslim, jadi tidak yang bukan agama Islam mau ngaji silakan, ya Pak, yang tidak lain silakan, tidak dipaksa. Jadi teraperi. Benar, kalau keributan Pak, polisi apa kemarin ya polisi nembak polisi. Oh, saya pasang diri, pasang batu tembak mana? Kayak sekali kalau mau jalan, betul itu. Ada Pak gitu. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala.